Dalam seri ke-121 ini, didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rumah kediaman Empu Bajil cukup luas. Di sekelilingnya dipagari batu kali yang disusun rapi. Arya Dwi Pangga menunggu di ruangan pendaba, duduk di atas lantai yang terbuat dari batu bata merah. Orang yang bernama Empu Bajil itu pastilah orang yang berpangkat dan dihormati oleh pemerintah Kediri. Rumahnya saja dijaga ketat puluhan prajurit. Arya Dwi Pangga ternyata tidak perlu menunggu terlalu lama. Dia terkejut. Pintu berukir yang menuju ke bagian ruangan lain terbuka. Dewi Sambi muncul mengiringi seorang laki-laki bertubuh cebol. Di tangan kanan laki-laki itu tergenggam sebuah tongkat yang panjangnya kira-kira 2 kali panjang badannya. Kakang, inilah orangnya. Dia mengaku bernama Arya Dwi Pangga. Iya. Di mana kau tinggal? Saya tinggal di desa Manguntur, Tuan. Manguntur. Cukup jauh dari sini. Benar, Tuan. Saya berkuda hampir separuh hari lamanya. Kalau kau berkuda jauh-jauh dari Manguntur menuju Jasun Wungkal ini, tentunya kau mempunyai keperluan yang sangat penting. Benar, Tuan. Saya ingin melaporkan sesuatu yang sangat penting. Dia mau melaporkan tentang wanita asing yang menjadi pelarian itu, Kakang. Yang sampai sekarang belum kita temukan jejaknya. Apa benar begitu? Benar, Tuan. Apa yang akan kau laporkan mengenai wanita pelarian itu? Cepat bicara yang jelas dan benar. Kau tidak boleh main-main di tempat ini. Iya, baik Tuanku Dewi. Tapi apakah wanita asing itu sekarang ini masih menjadi buron pemerintah, Tuan? Kau ini bicara apa, ha? Tentu saja wanita itu akan menjadi buron seumur hidupnya. Dia sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Dia dan suaminya, yang mungkin sekarang ini sudah mampus, telah menyebabkan kematian sejumlah prajurit Kediri. Bahkan pemerintah sampai membuat gambar 2 orang itu dan menyebarkannya ke desa-desa dan tempat-tempat yang ramai. Barang siapa dapat memberikan keterangan yang berharga akan mendapat hadiah. Apa kau belum mendengar berita ini? Apa kepala desamu di Manguntur tidak mengumumkan berita ini pada warga desanya? Kalau kepala desa itu berani melakukannya, Manguntur bisa diberi tanda hitam. Kepala desanya bisa dipecat, dibawa ke pengadilan negeri untuk diperiksa kesetiaannya. Maaf, Tuan. Saya kira kepala desa Manguntur tidak melakukan tindakan ceroboh seperti itu. Justru saya sendiri mendengar berita ini dari seorang kawan. Dan kawan saya itu mendengar langsung dari kepala desa. Baik. Sudahlah. Jangan berpanjang lebar. Sekarang katakan apa yang kau ketahui mengenai wanita pelarian itu. Apakah kau telah menemukan mayatnya terkapar di jalan? Atau melihatnya di suatu tempat keramaian umum? Atau apa? Katakan. Iya. Memang, Tuan. Saya melihat wanita asing yang menjadi buron pemerintah Kediri itu. Bahkan saya mengenal namanya. Dia bernama Mesin. Sekarang ini dia tinggal di desa Kurawan. Kurawan? Kurawan yang letaknya berdekatan dengan Manguntur maksudmu? Benar, Tuanku Dewi. Kalau begitu, pasti ada seorang warga desa Kurawan yang telah menyembunyikannya. Benar, Tuanku Dewi. Wanita pelarian itu memang tinggal di rumah salah seorang warga desa Kurawan. Kurang ajar sekali orang itu. Berani dia menampung seorang pelarian. Apa dia tidak takut dihukum berat? Tunggu. Saya masih belum selesai bertanya. Kau jangan dulu memotong pembicaraanku, Sambi. Siapa nama orang yang telah bertindak terlalu bodoh itu, Arya Dwi Pangga? Dia adalah ayah saya sendiri, Tuan. Namanya Empu Hanggareksa.
Pangga. Iya, Tuan. Kau tidak main-main, bukan? Keterangan yang kau berikan ini benar, bukan? Kau tidak bermaksud menipu atau menjebak kami, bukan? Oh, tidak, Tuan. Tidak. Saya berkata benar. Saya berani membuktikannya. Baik. Kau boleh menunggu di luar sekarang. Baik, Tuan. Tunggu. Kau tahu, selama ini sudah ada beberapa orang yang memberikan keterangan pada kami tentang wanita pelarian itu. Dan ternyata keterangan mereka itu tidak benar. Entah apa alasannya. Tapi yang jelas, kami telah dibuat kecewa dan marah. Dan orang-orang tolol itu semuanya telah dihukum berat karena telah berani mempermainkan pemerintah Kediri. Mereka mengharapkan upah dari keterangan yang mereka berikan. Tapi justru sebaliknya, mereka malah dicambuk atau dipotong lidahnya karena telah membuat pimpinan kami kecewa dan marah. Ingat, Arya Dwi Pangga, kami sudah tidak sabar lagi. Kalau kali ini pun keterangan yang kau berikan tidak benar, maka aku tidak akan mengampunimu lagi. Kau tidak akan dicambuk, dipotong lidahmu atau kakimu, atau tanganmu. Tapi kau akan kupancung. Mengapa begitu, Kamandanu? Maisin itu sekarang sudah menjadi istrimu. Suami istri harus tidur dalam satu ruangan agar para dewa memberkati perkawinannya. Mengapa Ayahanda mempersoalkan tidur? Bukan tidurnya yang aku persoalkan, Kamandanu, tapi hubunganmu dengan istrimu itu. Hubungan suami istri harus selaras, harus akrab, seperti seekor singa dan hutan belantara, seperti langit dan Mega Kartika, seperti malam dengan ketenangan hati. Di mana istrimu tidur, kau harus tidur pula di dekatnya. Tidak, Ayahanda. Saya tidak bisa tidur dalam satu ruangan dengan istri saya itu. Bahkan saya sama sekali tidak pernah merasa sudah punya istri. Hah? Kamandanu, kau tidak boleh bicara seperti itu, Le. Sekarang ini kau sudah resmi menjadi seorang suami. Kau punya tugas dan kewajiban sebagai seorang suami. Dan kau harus dapat melindungi istrimu. Dapat memberikan perasaan aman dan bahagia padanya. Dapat memberinya kesenangan-kesenangan. Baik kesenangan lahir maupun kesenangan batin. Kau tidak bisa seperti masih bujangan dulu, Kamandanu. Memang mudah bagi Ayahanda untuk mengatakan apa saja yang menyangkut masalah perkawinan kami. Tapi sayalah yang menjalankannya. Sayalah yang merasakannya. Sayalah pelaku utamanya. Dan saya tidak mungkin membohongi diri saya sendiri, Ayahanda. Iya. Kau memang tidak perlu membohongi dirimu sendiri. Tapi apa salahnya kau berbuat baik untuk menyenangkan hati istrimu? Hah? Apa susahnya tidur dalam satu ruangan bersamanya? Tidak, Ayahanda. Saya tak akan pernah bisa tidur satu ruangan bersama Maisin. Kamandanu, Tunggu sebentar, Ayahanda. Saya belum selesai bicara. Rasanya sulit sekali untuk merasa dekat. Apalagi tidur dalam satu ruangan dengan Maisin. Entahlah. Setiap kali saya berada dalam satu ruangan dengannya, saya merasa ada orang lain ikut tinggal bersama kami. Dan orang itu adalah Kakang Dwi Pangga. ya, tapi itu kan hanya perasaanmu saja. Memang itu hanya perasaan saya saja. Tapi bukankah manusia hidup dengan perasaannya? Dan perasaan itu telah mengganggu ketenangan batin saya setiap kali saya berada dalam satu ruangan bersama Maisin. Saya tidak pernah merasa hanya berdua saja, melainkan berempat. Di belakang saya terasa kehadiran Arya Dwi Pangga. Dan di belakang Maisin, saya lihat almarhum suaminya mengintip pertemuan kami dengan kerlingan mata yang penuh sindiran tajam. Nah, apakah yang bisa saya peroleh dari wanita yang katanya sudah menjadi istri saya itu, Ayahanda? Ya, baiklah. Aku bisa memahami betapa pahitnya perasaan. Tapi kau harus bisa bersabar, Le. Tidak bisa, Ayahanda. Saya sudah mencobanya, tapi tidak bisa.
Saya mencintai wanita itu dengan sepenuh hati saya. Tapi saya tahu, dia tidak akan pernah mencintai saya. Dia sudah menjadi milik masa lalunya. Sudah menjadi milik nasibnya. Seperti ada suatu kekuatan yang menghalang-halangi persatuan kami dan berusaha menghancurkan persekutuan kami. Dengar dulu, Kamandan. Apa yang kau alami itu sebenarnya hanyalah gambaran-gambaran pikiranmu sendiri. Belum tentu mengandung suatu kebenaran yang asasi. Belum tentu Mesin tidak mencintaimu, atau paling tidak berusaha untuk mencintaimu. Percayalah kata-kataku ini. Suatu ketika, kalau kau selalu bersikap baik, tidak menyakiti hatinya, dia akan menjadi milikmu seluruhnya, seutuhnya. Kau harus mencoba dan mencoba untuk mengadakan pendekatan secara wajar. Baiklah, saya akan menuruti kata-kata ayahanda, walaupun saya belum yakin apakah akan berhasil. Dingin, Kakang? Tidak. Kabut mulai turun dan udara dingin sekali. Kalau kau dingin, pakailah selimutku ini, Kakang. Tidak. Aku tidak dingin. Aku mau tidur. Apa yang akan kau lakukan, Kakang Kamandanu? Oh, iya. Mungkin kata-kataku terlalu lirih, sehingga kurang jelas terdengar. Kukatakan aku mau tidur. Aku lelah dan membutuhkan istirahat. Tapi, kau mau tidur di mana? Di bawah, di jogan, di lantai ini. Mengapa? Mengapa kau harus tidur di bawah, Kakang? Jogan ini cukup bersih. Dan selai tikar pandan yang masih baru ini, kukira cukup hangat untuk tidur. Tidak. Kau tidak boleh tidur di bawah. Kau tidak boleh tidur di lantai. Mengapa tidak boleh? Kau tidak perlu mengurusi tidurku. Kalau mengantuk kau tidur saja di atas ranjang itu. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak enak kau tidur di bawah. Rumah ini memang rumah ayahmu, rumahmu. Tapi janganlah kau berbuat semena-mena begitu. Aku tersinggung, Kakak. Mengapa soal tidur saja jadi repot begini? Kau tidur saja di situ. Ada alas kepala, ada selimut. Biar aku tidur di sini. Aku sudah biasa tidur seadanya. Bukan hanya kau yang bisa tidur seadanya. Aku pun bisa tidur di atas lantai yang dingin, tanpa selimut, tanpa alas kepala. Sudahlah, jangan ribut. Ini sudah malam. Ayo kita tidur. Tidak, Kakang. Kalau kau tidur di bawah, kau sama saja dengan mengusir aku. Mesin, aku tidak pernah mengusirmu. Bahkan ketika kau kabur dari rumah ini, akulah yang mencarimu ke sana kemari. Kau jangan berpikir macam-macam dan jangan selalu salah paham. Kalau kau tidur di bawah, aku pun akan tidur di bawah. Jangan, Mesin, jangan. Kau tidur di atas. Aku tidak mau. Aku suamimu. Aku harus berbuat sebaik-baiknya untuk istriku. Aku harus mampu menjadi pelindungmu. Aku harus bisa menyenangkan hatimu, membahagiakanmu. Tapi dengan berbuat seperti ini, kau justru telah membuatku lebih menderita, lebih sengsara. Mengapa jadi begini? Kalau begitu, aku akan tidur di kamarku sendiri. Aku tidak mau ribut-ribut hanya karena persoalan tidur. Kakang Kamandanu, aku tahu kau masih kecewa, kau masih sakit hati. Karena itu, aku akan terima keadaan ini. Aku akan menyabarkan diri. Aku tahu kau adalah suami yang baik. Suatu ketika kau pasti akan berubah. Suatu ketika kau pasti akan mau percaya bahwa sesungguhnya aku mencintai. Le, mengapa hatimu sekeras batu?
Mengapa sikapmu seperti sepotong kayu kering yang mudah patah? Maaf Ayahanda. Kamandanu. Kamandanu, kau mau pergi kemana? Ha? Kasihan istrimu itu. Dia tidak membutuhkan saya. Siapa bilang begitu? Dia hanya membutuhkan hayalan-hayalannya. Dia hanya membutuhkan mimpi-mimpi dan bukan kenyataan. Saya tidak bisa berada dalam satu ruangan dengan seorang wanita yang sibuk memikirkan nasibnya. Saya membutuhkan cinta dan bukan seonggok bayangan. Hea, hea! Kamandanu! Kamandanu! Derap kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu segera lenyap di balik keremangan malam. Kabut tipis yang dingin turun menyapu lembah, menenggelamkan desa Kurawan yang terlelap dalam tidurnya. Empu Hanggareksa kembali masuk ke rumahnya. Sementara itu Arya Kamandanu memacu kudanya di atas jalanan berbatu. Dengan tegar, laki-laki itu duduk di punggung kudanya yang lari bagaikan terbang melintasi pohon-pohonan. Aku ingin mendengar pendapat kalian. Apakah kita bisa mempercayai laporan orang yang bernama Arya Dwi Pangga ini? Iya, laporan itu memang belum tentu benar, Kakang. Tapi ada baiknya kita perhatikan, Kakang Pacil. Apakah mungkin seorang anak mengkhianati orang tuanya sendiri? Empu Hanggareksa, warga desa Kurawan, yang telah berani menyembunyikan wanita pelarian itu adalah orang tua Arya Dwi Pangga sendiri. Ya,